Hai teman-teman, kenalin namaku Ita dan aku membuat video ini bersama kedua temanku yaitu Eta dan Ana. Pada video kali ini kita mau ajak kalian membahas 3 sumber data kependudukan yaitu sensus, registrasi, dan survei penduduk. Yuk kita belajar! Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana ya pemerintah bisa tahu jumlah penduduk di Indonesia? Kok bisa tahu ya berapa jumlah bayi yang lahir, berapa banyak orang yang pindah, bahkan yang meninggal dunia? Nah, kali ini kita mau ajak kalian membahas sumber-sumber data kependudukan tersebut. Penasaran? Langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama, ada sensus penduduk. Pasti beberapa dari kalian sudah tidak asing nih dengan kata sensus. Buat yang belum tahu, apa sih itu sensus penduduk? Yuk kita simak pengertiannya. Sensus penduduk adalah perhitungan yang dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan data lengkap tentang jumlah dan karakteristik penduduk pada saat tertentu. Sensus ini biasanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali serta bersifat serentak dan universal loh teman-teman. Sensus penduduk bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu yang pertama ada metode householder, di mana data dikumpulkan dari kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarga. Dan yang kedua yaitu metode canvasser, di mana petugas mendatangi langsung tiap rumah untuk mengumpulkan data. Untuk lebih jelasnya, mari simak praktik sensus penduduk berikut. Selamat pagi Bu, saya dari petugas sensus penduduk tahun ini. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentang jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan pendidikan? Boleh, silakan. Nah teman-teman, itu dia tadi contoh sensus. Contoh pendataan seluruh penduduk yang dilakukan pemerintah yaitu sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita kenal dengan singkatan BPS. Berikut merupakan poin penting dari sensus penduduk, di antaranya sensus ini sangat penting loh teman-teman untuk mengetahui data dasar dari penduduk. Namun, karena hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan memerlukan sumber daya yang sangat besar, maka data sensus tidak dapat dijadikan acuan utama secara terus-menerus. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai sensus penduduk. Kita harus memahami pentingnya pendataan ini untuk masa depan Indonesia, teman-teman. Kalau sudah paham mengenai sensus penduduk, yuk lanjut ke sumber data kependudukan yang kedua. Hai, aku Eta. Kali ini aku akan membahas sumber data kependudukan yang kedua, yaitu registrasi penduduk. Sudah tahu belum apa itu registrasi penduduk? Kalau belum, yuk simak pengertiannya. Registrasi penduduk adalah pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan penduduk secara kontinu. Misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah, bahkan meninggal dunia. Karakteristik dari registrasi penduduk yaitu registrasi penduduk ini dilakukan sepanjang tahun, secara berkelanjutan loh teman-teman. Tujuannya agar pemerintah memiliki data kependudukan yang terbaru dan akurat setiap saat. Mari kita simak praktek dari registrasi penduduk. Jika ada bayi yang baru lahir, orang tua bayi tersebut akan diminta mengisi formulir dengan data bayi yang baru saja dilahirkan seperti nama, tanggal lahir, dan alamat tempat mereka tinggal. Kemudian, data tersebut disimpan di buku catatan atau dokumen digital. Ada contoh lainnya juga loh teman-teman. Pasti kalian sudah tidak asing dengan 3 hal ini. Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau yang biasa disingkat KTP. Siapa nih yang belum punya KTP? Penduduk Indonesia akan memiliki KTP setelah berusia 17 tahun dan harus registrasi di kantor Dukcapil atau kantor kependudukan dan catatan sipil. Yang kedua, ada kartu keluarga. Dan yang ketiga ada akte kelahiran. Ketiga hal ini adalah bagian dari registrasi penduduk. Teman-teman tahu nggak? Seperti halnya sensus, registrasi penduduk juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh teman-teman. Kelebihan registrasi penduduk yaitu datanya akan selalu up to date karena dilakukan secara terus-menerus dan berbasis sistem administrasi. Namun, kekurangannya terkadang masih banyak data penduduk yang belum tercatat dengan benar, sehingga ada data yang tidak valid, tidak terisi, dan bahkan palsu. Jadi gimana nih, udah paham belum terkait registrasi penduduk? Kalau udah, yuk lanjut ke sumber data kependudukan yang ketiga.
Halo semua, tebak siapa aku? Ya benar, aku Ana. Jadi di sini aku akan membahas sumber data kependudukan yang terakhir, yaitu survei penduduk. Pasti banyak dari kalian yang tidak asing dengan kata survei. Jadi apa sih yang dimaksud dengan survei penduduk itu? Nah, dengar dan simak penjelasanku dengan seksama ya. Jadi, survei penduduk adalah pengumpulan data yang bertujuan mendapatkan informasi spesifik melalui pengambilan sampel dari keseluruhan populasi. Jadi, kita hanya mengambil sebagian orang saja dari sekian banyaknya penduduk untuk diwawancara. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi, survei penduduk itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama, seperti yang barusan aku jelasin, data itu tidak dikumpulkan dari semua penduduk, melainkan dari sampel representatif. Nah, yang kedua, biasanya survei penduduk dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah tertentu. Nah, dan yang terakhir, survei penduduk bisa menggunakan metode wawancara langsung, telepon, ataupun online. Agar lebih jelas, yuk perhatikan praktik survei penduduk berikut dengan contoh mengukur kepuasan masyarakat terhadap fasilitas umum di daerah tertentu. Halo Kak, izin bertanya sebentar ya. Saya sedang melakukan survei singkat tentang fasilitas umum di sini. Menurut Kakak, bagaimana kondisi fasilitas umum di lingkungan ini? Menurut saya, fasilitas umum di lingkungan ini kurang memadai. Nah, jadi itulah contoh praktik survei penduduk. Karena tidak semua orang bisa diwawancarai, alias hanya sebagian atau mewakili, maka hasil yang diperoleh akan berupa estimasi atau perkiraan saja teman-teman, bukan angka yang pasti. Contoh survei di Indonesia yaitu ada Susenas, Supas, atau STKI. Survei ini lebih cepat dibandingkan sensus, atau bisa fokus ke topik tertentu. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan? Ada 3 sumber data kependudukan utama yang sering dipakai pemerintah, yaitu sensus penduduk yang mencatat semua orang setiap 10 tahun sekali, lalu ada registrasi penduduk yang mencatat peristiwa penting terus-menerus sepanjang tahun, dan yang terakhir ada survei penduduk yang mengumpulkan data dari sampel untuk gambaran umum. Ketiganya saling melengkapi satu sama lain. Kalau kalian ikut di data atau diwawancarai nanti, jangan lupa untuk menjawab ya, karena data kalian penting untuk masa depan Indonesia. Sekian dari video kami, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye!